Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam Indri, Injil, dan Inspirasi hari ini. Hari Selasa dalam pekan biasa yang ke-12. Kita akan segera mendengarkan bacaan Injil dan renungan yang akan disampaikan oleh Pastor Antonius Mikael, Imam Projo Keuskupan Agung Makassar, yang sedang menjalani tugas pelayanan sebagai seorang staf dan formator di Seminari Tinggi Anging Mamiri, Yogyakarta. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih. Inilah Indri hari ini Selasa 23 Juni pada pekan biasa yang ke-12. Kita akan merenungkan Injil Matius bab 7 ayat 6 dilanjutkan ayat 12 sampai 14. Dalam khotbah di bukit Yesus berkata, "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ketika merenungkan Injil hari ini, saya teringat dengan seorang teolog Protestan yang sangat besar pada abad ke-20 yang bernama Karl Barth. Dia lahir di Basel tahun 1886 dan wafat juga di Basel tahun 1968. Dia berkebangsaan Swiss. Ia mengkritik teologi liberal dengan memperkenalkan teologi neo-ortodoksi dengan pendekatan teologi dialektika. Teologi liberal berpendapat bahwa kitab suci adalah laporan sejarah keselamatan Allah. Ini yang dikritik Karl Barth. Bagi Karl Barth, Injil adalah pemikiran-pemikiran hebat mengenai manusia, bukan pemikiran manusia mengenai Tuhan. Ini dua hal yang berbeda. Injil adalah pemikiran-pemikiran hebat mengenai manusia, bukan pemikiran manusia mengenai Tuhan. Subjek utama dalam kabar gembira adalah manusia. Manusia yang berdosa, manusia yang sesat, kemudian dipilih, kemudian diselamatkan oleh Tuhan, mengangkat manusia dari keterpuruk-purukannya. Nah, bukankah ini pemikiran-pemikiran hebat mengenai manusia? Dalam Injil hari ini pun kita mendengarkan pemikiran hebat mengenai manusia. Tuhan Yesus dalam Injilnya memberikan sebuah petunjuk arah kepada manusia untuk bisa selamat. Misalnya dalam ayat 12, Yesus mengatakan, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Ini ukuran perbuatan, sebuah ukuran yang digunakan oleh Yesus supaya menciptakan kedamaian. Idealnya, kalau saya ingin damai, saya harus berperilaku damai, supaya orang yang melihat itu atau berpikir atau berperilaku sama seperti saya, akhirnya bisa bersama-sama menciptakan kedamaian. Jika saya ingin dihormati, saya juga harus menghormati orang lain. Jika semua orang berpikir dan berperilaku hormat seperti saya, maka dunia akan sejahtera. Orang akan saling hidup bersama dan saling menghormati satu sama lain. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Tapi Yesus tahu bahwa manusia juga akan mengalami kesulitan untuk itu. Maka ia mengatakan jalan ini adalah jalan yang sempit dan sesak. Tidak banyak orang yang ikutnya.
Tidak banyak orang yang menemukan jalan ini. Karena dari pengalaman kita, saudara-saudara yang terkasih, dan juga ada juga dalam pepatah kita, air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan yang kita tunjukkan kadang dibalas dengan kejahatan. Kemurahan hati yang kita berikan justru dibalas dengan kebencian. Ini menunjukkan bahwa kebaikan yang kita berikan kadang tidak berbuah manis. Maka saudara-saudara yang terkasih, Yesus mengatakan jalan ini sempit dan sesak. Namun panggilan kita adalah bagaimana saya dan Anda mau melewati jalan itu, karena jalan itulah menuju kepada kehidupan. Bukankah ini pemikiran-pemikiran yang hebat mengenai manusia? Yesus menunjukkan sebuah jalan yang meski sesak, meski sempit, yang harus kita lewati supaya apa? Supaya kita bisa sampai kepada kehidupan. Maka saudara-saudara yang terkasih, semoga Injil hari ini mau memberikan inspirasi kepada kita supaya saya dan Anda terus-menerus menunjukkan kebaikan, kemurahan hati untuk tetap setia. Inilah pemikiran hebat mengenai manusia, dan semoga kita mau berbagi kepada orang lain tentang pemikiran hebat ini mengenai manusia. Demikianlah Indri hari ini. Dan semoga saudara-saudara yang terkasih diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, demikianlah Indri, Injil, dan Inspirasi hari ini. Atas nama kita semua, saya, Pastor Eltus Mali, mengucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Antonius Mikael. Semoga dengan dukungan doa kita semua, Pastor tetap sehat walafiat, tetap penuh sukacita, semangat dalam tugas pelayanannya di Seminari Tinggi Anging Mamiri, Yogyakarta. Dan kepada saudara-saudari, saya berharap Anda pun dalam keadaan sehat walafiat. Dan ketika Anda mendengar dan merasa bahwa Indri bermanfaat, silakan meneruskannya kepada sesama anggota keluarga, kepada sahabat dan rekan di dalam komunitas ataupun kerukunan. Dan dengan demikian semakin banyak orang boleh terinspirasi oleh sabda dan kehendak Tuhan yang kita dengarkan melalui permenungan-permenungan ini. Selamat beraktivitas, salam sehat, bebas corona. Tuhan Yesus memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.